Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Begitu pula nikmat dicukupkannya kita dari makan dan minum, sehingga dengan hal tersebut kita bisa tenang beribadah kepada Allah. Ayo fokus. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang makanan dan minuman, bahwasanya hal tersebut itu juga dipelajari dalam Islam. Yang pertama, hendaknya seseorang bersyukur terhadap yang Allah berikan kepadanya dari makanan dan minuman, baik itu yang keluar dari hewan ya ataupun yang keluar dari pepohonan. Kemudian kita juga sudah pelajari bahwasanya disyariatkan memberi makan harus ada kepedulian dan haram seseorang berlebihan. Kemudian kita juga sudah pelajari bahwasanya makan dan minum ini walaupun asalnya mubah, perkara yang dibolehkan, akan tetapi ketika seseorang meniatkannya karena Allah, untuk Allah, agar kuat beribadah kepada Allah, maka dia seperti seseorang yang melakukan ibadah pahalanya. Ya. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang hukum asal makanan dan minuman, bahwasanya hukum asal segala sesuatu di muka bumi halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah asalnya haram, segala ibadah apapun bentuknya, bacaannya, asalnya haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Maka kalau ibadah yang dibutuhkan dalil yang membolehkannya, sedangkan kalau muamalah masalah makan dan minum yang dibutuhkan apa? Dalil yang mengharamkannya. Ini terbalik. Diperhatikan ya, jangan ada fokus ke yang lain. Nanti saya tanya, tidak mampu berdiri. Kemudian juga kita sudah pelajari bahwasanya di antara yang harus kita pelajari masalah makanan ini, itu dari berbagai jenisnya. Ada dari laut, ada dari darat. Yang dari laut, semua jenis makanan di laut halal, yang hidup maupun yang matinya. Sedangkan kalau di darat, semuanya halal, kecuali yang membahayakan, yang bertaring, yang berkuku tajam, yang menerkam, atau bangkai yang mati, yang tidak sempat disembelih kalau memang dia apa? Hewan sembelihan. Itu kalau dari jenis apanya? Dari jenis hewan ternaknya. Tapi kalau dari jenis biji-bijiannya cuma satu, selama dia membahayakan. Ya. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang jenis-jenis hal tersebut. Ada yang membahayakan pada badan, ada karena makanannya jelek, ada juga karena dia makanan yang najis. Ya. Begitu pula dari mengalir, babi, keledai, bigol, ini kalau disebutkan secara spesifik. Ada yang dikecualikan dari bangkai. Bangkai apa itu yang kemarin? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ada juga dua yang dikecualikan dari darah. Apa itu? Hati dan limpa. Ya. Kemudian binatang pemakan najis.
Apa binatang pemakan bangkai sudah jelas ya. Intinya ada binatang memakan bangkai, itu ciri-ciri bahwa makanan binatang tersebut apa? Haram dimakan. Kecuali kalau dia makan bangkai tersebut bukan makanan asalnya. Bukan makanan asalnya, ada yang mengecualikan. Ya. Kemudian binatang pemakan najis. Kita sudah sebutkan kemarin contohnya apa? Babi juga makan najis. Kalau babi biar tidak makan najis, seandainya ada babi yang nama akan pizza saja atau ayam saja atau makanan yang halal bukan najis, tetap dia haram. Ya, yang dimaksudkan ini asalnya halal, tapi karena dia memakan najis maka menjadi apa? Haram. Misalnya, kemarin kita contohkan ada pelihara apa di bawah klosetnya. Misalnya di bawah tempat BH-nya, ikan lele. Itu banyak ya, sekarang itu banyak itu. Ikan lele. Dia pelihara di bawah tempatnya kloset. Kalau di kampung-kampung itu di bawah empang. Biasa juga ikan bolu, ya apa? Kalau di kampung-kampung itu saya ingat dulu waktu masih kecil pernah ke kampung kakek. Kalau kita mau BE itu bukan di rumah, pergi ke sana ke kebun pergi BE bawa air. Pergi BE di sana. Di bawah pohon dibikinkan rumah-rumah, baru yang kelihatan di bawah cuma apa? Ya, ikan saja. Dikasih masuk di situ di anua. Ya, tidak ada kalau model kolosoinya langsung di lubang ditutup pakai triples. Ya, atau segala macam. Itu memang orang di kampung. Ya. Nah, ini kalau ada begini maka dia haram, walaupun ini namanya kalalah. Apa? Kalalah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abdullah bin Umar, lihat di halaman 15. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an aklil jalalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan dari jalalah. Apa itu tadi jalalah? Makanan yang asalnya mubah tapi dia memakan apa? Najis. Ya. Ini dia. Kenapa? Sebab pengharamannya mengapa? Karena jelek dagingnya dan terjadi perubahan daging disebabkan oleh benda-benda yang najis sekarang. Kalau binatang tersebut makan, dia tumbuh berarti besar dari apa? Dari najis tersebut. Akan merasuki badannya. Sama. Termasuk kalau penjual sapi dan sapinya diantang. Antum tahu antang kan? Tempat pembuangan sampah. Itu kan banyak di situ pelihara sapi. Di tempat pembuangan sampah sama dengan kasusnya itu. Maka yang tersebut bukan haram secara zat. Tapi dia haram karena apa? Karena makan najis. Karena membahayakan bercampur pada badannya. Maka para ulama, khususnya para dokter, mengatakan bahwasanya boleh asalkan diasingkan dulu, dikasih makan dulu rumput misalnya selama 14 hari. Ya, ada yang mengatakan 40 hari. Paling hati-hatinya 40 hari. Jadi dia makan apa? Rumput supaya itu apa? Siklus pembuangannya apanya itu semuanya apa menjadi sehat dulu. Baru bisa dimakan. Ya. Jelas sampai sini? Jadi kalau yang memakan najis apa namanya? Kalal, jangan jalalah. Allah itu kalau jalal kalalah. Kalalah bukan jalalah. Ya. Ya. Kemudian dia boleh dimakan tidak? Boleh. Ya, coba lihat, baca. Dan dibolehkan memakan hewan kalalah setelah diberikan makan dengan makanan yang suci selama jangka waktu yang bisa memperbaiki atau memulihkan dagingnya. Ya. Ya, cetakannya memang aklil jalalah. Coba kita cek dalam hadis. Yang sampai yang saya ingat halaman 15.
Masya Allah. Afwan, saya yang salah ingat. Jalalah, betul. Yang di buku, betul. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, alhamdulillah. Cuma nomor hadisnya mungkin beda cetakannya. Termasuk juga susunya. Misalnya ada sapi yang memakan makanan najis kayak tadi, pembuangan sampah, kotoran dia makan. Maka dia apa juga termasuk susunya, karena susunya akan pasti bercampur. Karena dia bisa muncul susunya, bisa keluar bagus kalau makanannya apa? Bagus, sehat. Maka itu tadi. Intinya segala yang membahayakan apa? Haram. Ya. Jadi dia harus apa? Diberikan makanan yang suci, bukan bilang enggak bisa makan, tidak boleh. Tapi tadi dikarantina dulu. Di apa dibilang? Dikarantina. Ayo ditulis di situ karena tidak disebutkan. Itu kalimat dibolehkan memakan hewan jalalah setelah diberi makan yang makanan yang suci selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu dikasih apa? Dikasih kode. 14 atau 40 hari. 14 atau 40 hari. Ya, kebanyakan para ulama memilih 14 hari. Tapi kalau mau hati-hati 40 hari. Lebih aman. Lebih betul bahwa dia apa? Berganti siklusnya, siklus makanannya, siklus minumannya, siklus dagingnya. Ya. Baru boleh dimakan. Ya, walaupun di sini penulis mengatakan jangka waktu itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing binatang. Tergantung, tidak sama siklusnya ayam dengan apa? Sapi. Tidak sama. Kemudian yang keenam, binatang pemburu. Ada 2 jenis. Ya, seperti binatang buas yang memiliki taring yang digunakan untuk berburu, serigala, harimau, beruang, kucing, anjing. Ya, termasuk kucing ya. Kemudian kita lihat yang ke-7. Tapi ini yang tidak boleh yang berburunya. Ya, yang berburu itu raja wali, albas, sakar dan seterusnya. Kemudian dikecualikan dab'un. Dikecualikan itu ya, yaitu hina. Ini kemarin terakhir yang kita pelajari. Termasuk yang memabukkan juga dilarang. Seperti narkoba juga dilarang. Walaupun jenis apapun dari narkoba itu, entah dia opium, entah ganja, atau khat, nama tanaman, atau heroin, kokain, sabu-sabu. Ini semuanya apa? Tetap diharamkan. Kalau sabu ini dia seperti batu tawas, kalau antum pecah-pecah, begitu modelnya. Nanti dia dibakar, meleleh, cairannya itulah menjadi asap seperti rokok. Itu juga alkohol juga. Ya. Itu semuanya apa? Haram. Kalau ganja dia dari jenis sayuran sebenarnya. Sayuran penambah nafsu makan, tapi disalahgunakan. Ya, akhirnya dia jemur, dia kasih baygon, kasih yang lain, semprotkan, kemudian apa? Dikeringkan. Menjadilah seperti tembakau. Tembakau yang dirokok itu. Kemudian dipaket-paket dijual lah. Ya, di tempat-tempat ilegal. Nah, ini semuanya haram. Bahaya mengkonsumsi narkoba, akibat dan pengaruh kerusakannya lebih besar dibanding pengaruh minuman keras. Ini riset kedokteran ya. Dan percobaan-percobaan ilmiah serta kenyataan yang bisa dilihat tetap menetapkan bahwa narkoba dengan segala jenis yang bermacam-macam merupakan sebab terbesar timbulnya berbagai penyakit dan kerusakan. Yang paling terpenting, ini coba lihat di halaman 19. Bahaya terhadap badan. Malas beribadah,
terhalangi dari mengingat Allah dan sholat, bergaul dengan teman-teman yang jelek. Banyak problem dalam rumah tangga, banyak sekali terjadi perceraian. Kenapa? Karena bapaknya narkoba, atau karena ibunya narkoba, atau karena anaknya narkoba. Akhirnya terjadi apa? Stres. Akhirnya berpisah. Atau terjatuh dalam perbuatan dosa. Karena dia narkoba, mabuk, narkoba sama pacarnya, akhirnya terjadi persinahan. Ya, naudzubillah. Atau tersebarnya permusuhan. Kalau yang satu mau make, yang satu tidak, akhirnya saya lagi. Sakau itu sangat mau. Kalau dia tidak pakai menjadi stres, akhirnya berantem. Akhirnya dia curi anunya temannya, akhirnya berantem. Ya, sikap keras dan akhlak yang jelek. Iya, kalau orang sudah narkoba itu emosional biasanya. Ya. Berbeda ini kalau sabunya ya. Sering mau apa? Keras, tapi kalau ganjanya suka ketawa. Itu membuat orang suka ketawa. Makanya kebanyakan dia dipakai, biasanya kalau ganja dipakai dengan healing. Ya. Makanya Jamaika itu dia pakai apa? Berdansa. Dia pakai menikmati tenggelamnya matahari, terbitnya matahari. Ya, dia pakai duduk-duduk santai di warkop. Ya. Intinya dia apa? Bawaannya suka ketawa, healing, santai. Akan tetapi tetap ya, tapi hukuman ganja lebih berat daripada hukuman narkoba yang jenis sabu. Ya. Kemudian juga bahaya terhadap ekonomi, mengurangi produktivitas. Iya. Karena itu tidak dibutuhkan, bukan kebutuhan pokok. Itu dia belanjakan. Terkadang apa dia tidak kasih istrinya nafkah gara-gara itu. At-tarun, menghambur-hamburkan harta. Termasuk di sini dulu Atar, duduk di sini Ki. Nah. Enggak ini, supaya enggak ini. Kemudian terhadap kesehatan, hilangnya keseimbangan. Betul. Orang kalau sudah narkoba akan mabuk. Ya, bahkan biasa di antara ciri-ciri orang yang sudah narkoba biasanya sampai bergetar mulutnya. Nah, jadi kalau antum lihat yang tukang-tukang parkir yang banyak tatonya biasa, ya itu di antara ciri sudah narkoba. Makanya para intel itu sangat mudah mendapatkan orang-orang seperti begini. Hanya dilihat kalau mukanya sudah mulai keropos, ya kurus kalau narkoba sabu ya. Kalau ganja biasanya gemuk, karena dia kalau ganja itu tambah lahap makan, tambah kuat makan. Nah, airnya apa? Mudah didapatkan. Kalau jenis sabu mudah sekali ditangkap. Dan gelisah, kurus dan muntah-muntah, halusinasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, selalu healing, berhalusinasi. Itu kalau apa? Yang jenis ganja selalu kayak apa ya? Sering memikirkan, bahkan terkadang kalau nonton film kucing-kucing misalnya Tom Jerry, padahal dia mabuk ganja, seakan-akan dia yang berkelahi. Itu saking begitunya. Termasuk kekakuan mulut, ini yang saya bilang. Dan tertutupnya lambung. Nah ini, naudzubillah. Ya, kalau tertutup lambung, ini biasa sudah parah ini. Ya, sampai dia muntah, keluar busa di mulutnya. Nah, itu terjadi. Ini bukan cerita ini. Ya. Ini bukan cerita. Saya pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala saya hal-hal yang begini. Ya, jadi antum ini benar. Tapi jangan coba-coba. Yang haram tidak boleh dicoba. Kecuali kalau antum mau dicoba juga masuk dalam neraka. Mau? Kalau antum mau coba-coba maksiat, dicoba-coba juga masuk ke neraka. Yang kesembilan, binatang yang kita perintah atau dilarang untuk membunuhnya. Pertama, semua binatang yang syariat memerintahkan untuk membunuhnya maka haram untuk dimakan. Jadi kalau ada, ini kaedah dikasih garis bawah lagi ini ya, atau ditulis, kaedarkan semua binatang yang disyariatkan memerintahkan untuk membunuhnya maka haram untuk dimakan. Ini kaidah baru.
Ya, kaidah baru kita dapati. Misalnya burung raja wali, gagak hitam, tikus, kalajengking, anjing gila, toke atau cicak. Cicak dianjurkan dibunuh? Dianjurkan. Tikus dianjurkan dibunuh? Dianjurkan. Ular dianjurkan dibunuh? Dianjurkan. Kalajengking dianjurkan dibunuh? Dianjurkan dibunuh. Yang tidak dianjurkan dibunuh semut. Tidak boleh juga semut dibakar. Tidak boleh menyiksa apapun dari jenis binatang dengan dibakar. Boleh dibunuh. Caranya bagaimana? Palu-palui. Tapi jangan palu-palui di tehelnya amcis. Sampai biar tehelnya amcis repetong. Ya. Akhirnya kau direpetong. Jangan. Bisa membunuhnya tapi tidak merusak. Apalagi kalau tikus. Ini pernah terjadi di masa Nabi. Ya, dikatakan itu tikus. Dia adalah hewan puaisik, hewan kecil, fasik kecil. Kenapa? Karena pernah terjadi. Di antara kefasikan tikus pernah dia membawa lari lilin, padahal lilin ini sudah terbakar. Dibawa masuk ke pasar, akhirnya apa? Terbakarlah pasar. Ya, makanya itu tikus dianjurkan juga dibunuh. Makanya Nabi katakan dia hewan kecil fasik. Apa itu fasik? Perusak. Coba lihat tikus. Apa saja narusak. Baru dibeli baju Nabi kokok nih. Masih bagus ki sepatu futsal kah? Karena dilupa diambil kos kakinya. Bukan cuma kos kakinya, nak kokok sepatu, nak kokok top. Habis platnya. Ya, ada makanan, apalagi kalau ikan asing, ya, makanan nasi dos yang baru dimakan dilupai disimpan dikasih masuk di lemari ternyata. Ya, itulah tikus merusak. Maka dia bisa dihancurkan sekarang. Ini baru tikus dianjurkan dirusak kalau merusak. Bagaimana kalau manusia perusak? Ya, tikus saja dianjurkan apa? Dihancurkan kalau merusak. Begitu juga manusia. Ya, kalau manusia senantiasa merusak di muka bumi bahkan dianjurkan disalib. Syariatnya. Orang yang merusak di muka bumi sering begal, itu caranya apa? Dia bisa disalib, dipotong kaki kirinya sama tangan kanannya. Kalau masih tidak mendengar, tangan kirinya sama kaki kanannya lagi. Pokoknya bersalib. Begini, baru begini. Kalau tidak, dua-duanya baru salib. Ini kalau apa? Kalau orang yang senantiasa merusak di muka bumi. Ya. Nah, ini dalilnya. Kita sallabu. Ini kata Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dia perangi Allah dan Rasulnya. Dia perangi Allah artinya dia berdakwah tentang Allah untuk mengajak beribadah kepada selain Allah. Dia perangi Rasulullah, dia lawan sunnah. Bahkan dia perangi apa? Perangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk wa yas'auna fil ardi fasada. Begitu juga orang-orang yang senantiasa berusaha di muka bumi ini merusak. Au yuqattalu au yusallabu au taqatta aydihim wa arjulihim min khilaf. Ataukah orang-orang yang senantiasa ya merusak di muka bumi ini dia apa?
yuqattalu, dibunuh saja. Au yusallabu, ataukah disalib. Au tuqatta'aidihim wa arjulim, atau kita apa? Potong tangan-tangannya atau kaki-kakinya. Min khilaf, tapi dengan cara apa? Bersilang. Jadi pertama dibunuh saja langsung. Kalau merusak, suka begal. Ya. Suka apa? Pokoknya merusak, mencuri harta negara dan seterusnya. Pokoknya perusak di muka bumi, begitu caranya. Ya. Dibunuh atau disalib, dipermalukan, dikasih nampak. Kalau di kota di Mekah itu ada namanya masjid apa? Masjid Qisas. Masjid tempatnya memang orang-orang dikisos. Kalau ada yang mencuri, didapati merampok, makanya di sana itu mobil itu jarang ada yang terkunci. Bahkan biasa kunci mobil itu tersimpan di mobil. Tidak ada yang mau mencuri. Di sana kalau di Mekah, orang kalau mau pergi sholat itu cuma ditutup biasa apa? Kain di atasnya. Tidak ada bilang tutup toko apa? Coba di sini. Ya. Baru itu penjual apa itu? Ya, penjual kain-kain jubah-jubah mahal, 500, 700, 1 juta. Tapi tidak ditutup. Langsung orang saja pergi ke Mekah sholat. Pergi dia tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena di sana orang takut mencuri mau dapat. Potong tangan. Tapi kalau suka mencuri, memang merusak di muka bumi, kamu dibunuh. Kamu akan disalib, atau kamu akan potong kakimu dengan cara bersilang. Apa yang kata Allah? Au yunfu minal ar, atau diasingkan. Bagaimana ini caranya diasingkan? Di penjara. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah celaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan di akhirat bagi mereka azab yang pedih. Yang kedua yang terakhir, binatang yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh maka ia haram untuk dimakan. Perhatikan, binatang yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh. Jadi tadi yang disyariatkan dibunuh dan tidak dibunuh, kedua-duanya apa? Haram. Ya, kenapa? Seandainya dia disyariat bisa dimakan, maka kenapa disuruh pelihara, dilarang dibunuh? Justru dia dilarang dibunuh, makanya dilarang untuk juga dimakan. Seperti apa itu? Seperti semut. Ini tadi kita sebutkan. Yang sampai Abdul Aziz lihat banyak semut, ya. Akhirnya jadikan laut. Itu semut. Jadikan seperti cabai. Sanyatar ada semut masuk di minyak. Ya. Datang semut. Jangan mau semut bukan reton nak ya, misalnya. Ya. Bagaimana Ustaz kalau bercampur susah, misalnya di kopi atau di gula, ataukah bagaimana itu? Dilarang dibunuh, masuk di gula ya, mau ini dibikin kopi ya. Intinya usahakan bagaimana dia lolos. Tapi kalau tidak bisa ya mau dia apa? Fattaqullaha mastata'tum. Apalagi kalau di koi bolu masuk. Semoga kamu masuk ke dalam, Sudah disapu-sapu begini yang ada semua semua ternyata dimakan. Ya, ada gigi gusita bengkak, ada apa? Tapi tidak biasanya. Tapi artinya kalau ada yang masuk, kita sudah usaha menjauh, maka tidak mengapa. Raka laisa min raka. Raka. Di mana Maki? Nah, ini ya. Ini yang terakhir. Nah, contoh semut. Apalagi lebah. Hut. Kemudian surat. Kalau surat ini coba lihat di situ. Ya, jenisnya. Semut, lebah, hut. Itu yang jambul. Surat itu sejenis burung juga. Namanya burung surat. Kemudian katak. Kodok. Nah, ini tidak bisa juga.
Ya. Apa? Kata apapun. Asalkan bukan, katakanlah. Katakanlah bahwa aku lapar. Ya, selama bukan itu. Ya, ini yang bisa kita berikan. Inti pelajaran yang bisa kita petik di hari ini apa tadi? Bahwasanya apa? Hukum narkoba kenapa bisa diharamkan? Karena dia membahayakan, merusak segala jenis, merusak akal, merusak jiwa, merusak agama, merusak nasab. Bagaimana caranya Ustaz merusak nasab? Apanya nasab yang merusak? Iya, karena kalau dia narkoba, mabuk atau butuh, akhirnya apa? Dia bisa membunuh. Kalau butuh dia merampok. Makanya yang terjadi itu banyak. Kenapa terjadi perampokan? Karena rata-rata yang memakai narkoba. Akhirnya jambret, akhirnya menodong, akhirnya mencuri, dan seterusnya. Ya, kemudian apa? Pelajaran yang bisa kita petik, binatang yang kita diperintahkan atau dilarang untuk membunuhnya, maka apa? Haram. Diperintahkan dibunuh, dilarang dibunuh, kedua-duanya apa? Haram untuk dimakan. Ini kaidah baru. Kaidah baru yang kita dengarkan, dapati di hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya harapkan mudah-mudahan di pekan depan, di hari yang sama, di hari apa? Senin. Ya, usahakan pelajaran fikih ini sudah antum jawab seluruhnya sampai yang kita bahas. Atau di pelajaran fikih saya nanti ada 2 JP juga. Di hari apa itu? Bisa saya bonus. Ya, nanti kalau disingkan bisa memora atau membulu tangkis.